yang umumnya selnya tidak mempunyai sitosin diaminase, sehingga toksisitasnya bersifat selektif. Dia selektif terhadap sel janurnya itu saja. Farmakokinetiknya, keuntungannya dari amphotericin B kalau ini bisa per orang, absorpsinya baik, kadar puncaknya, kadar maksimal atau kadar puncak tercapai dengan cepat. Kemudian 60-90% bisa masuk ke cairan otak. Kemudian pada kondisi gangguan fungsi ginjal kadarnya naik. Jadi kalau orang yang mengalami gangguan fungsi ginjal masih bisa diberikan dengan dosis yang dikurangi, gitu ya. Bersianositosin adalah 70% dan 5% dari reagen ini. Sekarang yang berikutnya, efek non terapinya kurang toksik dari amphotericin B, gangguan darah, anemia, leukopenia, trombositopenia pada kelainan darah, misalnya terutama pada orang yang menderita kelainan darah atau pasca radiasi, gangguan GI tract, sama tidak nekrotoksik, ya. Kemudian dia indikasinya untuk infeksi jamur sistemik, bisa juga dikombinasikan dengan amphotericin B, misalnya kalau ada infeksi Cryptococcus. Cryptococcus itu drug of choice-nya amphotericin B dan flucloxacin. Kalau dikombinasikan berdua, maka dia menurunkan toksisitas dari amphotericin B karena kadarnya jadi nggak usah terlalu tinggi, ya, nggak bisa terlalu lama, dilanjutkan flucloxacin, dan dia menghambat resistensi kalau diberikan bersama. Yang berikutnya adalah kelompok asol. Jadi nanti kalau dengar obat-obat yang belakangnya asol-asol itu biasanya adalah asol, ya, kelompok asol. Ketoconazole, itraconazole, fluconazole, fluconazole, masih banyak lagi. Ada obat-obat yang relatif lebih baru. Nah, kalau ini kerjanya tadi menurunkan sintesis dari ergosterol. Jadi dia menghambat pada enzim sitochromatin Q40 ya, dari 450, sehingga kemudian sel jamurnya mati. Ya, bocor juga akhirnya selnya karena ergosterolnya tidak sempurna. Kemudian hambatan terhadap enzim ini pada sel jamur sementara lebih tinggi daripada manusia. Jadi dia juga punya selektivitas toksisitas. Dapat diberikan untuk infeksi jamur sistemik maupun superficial. Jadi dia bersifat broad spectrum untuk sistemik maupun superficial. Berikutnya adalah caspofungin. Ini juga obat jamur yang tidak terlalu baru, kelompok dari immunokandin. Dia akan juga menghambat sintesis dari dinding sel melalui beta 1,2 bintang yang dihambat dan menjadi komponen penting dari dinding sel. Ini juga bisa untuk sistemik. Jadi sistemik tadi cuma 4. Kita berikutnya yang agak lebih banyak adalah yang topikal. Karena tadi sudah dibahas bahwa yang lebih banyak dijumpai itu adalah infeksi jamur topikal, ya. Topikal itu bisa dari rambut itu biasanya mengenai kulit kepala, seluruh tubuh, ya, dari kulit yang ada di permukaan. Kemudian mukosa mulut itu yang nanti banyak berkaitan dengan dokter gigi. Kemudian mukosa saluran cerna, ya, mukosanya. Kemudian mukosa vagina. Itu termasuk infeksi superficial, gitu ya. Oke. Nah sekarang kita akan lihat, misalnya ini yang pertama adalah griseofulvin. Tadi griseofulvin kalau dari skemanya dia termasuk mengikat protein mikrotubulen sehingga kemudian pembentukan apomitosis dari selnya yang dihambat sehingga selnya mati, ya. Dia menghambat pembentukan hifa atau mikrotubulnya dan menghambat pertumbuhan dari sel jamur, mitosisnya yang dihambat. Kalau kita lihat nih sekarang, kenapa penting spektrum? Bolak-balik tadi disebut pertama adalah pilihannya tergantung spektrum. Griseofulvin hanya efektif terhadap jamur dermatofit, yaitu Trichobiton, Epidermodon, dan Microsporin. Tidak efektif terhadap bakteri dan candida.
Jadi pada dasarnya kalau infeksi jamur ya yang superficial itu kita pilah menjadi 3. Pertama yang infeksinya disebabkan oleh dermatofit, nama penyakitnya dermatofitosis atau secara klinis biasanya diagnosisnya kita sebut sebagai tinea. Itu adalah dermatofitosis. Penyebabnya adalah dermatofit ini, ya. Tinea itu kalau misalnya di wajah disebut tinea facialis. Kalau di lipat ketiak atau lipat paha namanya tinea crurus. Kalau di tubuh ya tinea corporis kayak gitu ya. Kalau di kaki tinea pedis. Jadi tergantung lokasinya aja. Tapi nama umumnya dermatofitosis itu disebut tinea. Ya. Jadi pada tadi saya bilang ada 3 jenis infeksi jamur pada kulit. Pertama dermatofitosis atau tinea ini. Yang kedua candidiasis yang disebabkan oleh candida, dan yang ketiga adalah Malassezia purpur itu adalah panut ya. Jadi ada 3. Kalau kita sebut dia broad spectrum terhadap infeksi jamur superficial, itu artinya dia efektif terhadap ketiga-tiganya, dermatofit, candida, dan panutan. Nah sekarang kita balik ke griseofulvin, pemberiannya per oral. Kemudian kulit yang terinfeksi oleh jamur akan mempunyai aktivitas yang lebih tinggi dari obat dengan obat, sehingga kemudian diinput di dalam jaringan pembentuk keratin, yaitu lapisan yang paling luar dari kulit. Kemudian kalau keratinnya lepas, dia akan menjadi degenerasi dengan kulit yang baru yang tidak mengandung jamur, gitu ya, seperti itu. Nah sekarang saya mau tanya nih, ini infeksinya pemberiannya per oral, kenapa nggak bisa untuk sistemik? Absorpsi? Bukan absorpsi dong. Per oral, kalau diberikan per oral mestinya absorpsinya baik. Kalau kan ngapain diberi per oral? Apa? Kenapa dia bisa per oral tapi nggak bisa untuk infeksi jamur sistemik? Target itu mana? Target organ. Apanya yang nggak bisa? Tadi kan yang ini. Spektrumnya nggak cocok. Tadi sebelum ini saya baru bilang dia hanya efektif untuk dermatofitosis, infeksi jamur kulit. Kamu kasih buat aspergillosis misalnya yang di paru-paru, ya nggak bisa, ya. Itu tadi makanya pentingnya spektrum target organ. Oke, jadi indikasinya adalah untuk jamur dermatofit, ya, dermatofitosis atau tinea di kulit, rambut maupun kuku. Efek sampingnya sakit kepala, iritasi saluran cerna, gangguan liver, kemudian induksi enzim di hati, menyebabkan peningkatan metabolisme dan punya efek seperti disulfiram. Disulfiram itu adalah obat yang digunakan untuk menghentikan pecandu alkohol. Orang pecandu alkohol yang sudah parah, dia nggak mengalami tidak nyaman. Dia pokoknya biar rada-rada fly itu dengan dosis yang sangat tinggi. Nah kalau dikasih disulfiram, dia baru dikasih minum alkohol sedikit, efek tidak nyamannya muncul. Diharapkan dia berhenti, gitu ya. Nah sekarang di sini menginduksi enzim di hati. Sekarang saya tanya, kalau ada obat yang efeknya menimbulkan induksi pada enzim di hati, kemudian kita berikan 2 macam obat, maka obat satu misalnya adalah griseofulvin, obat 2-nya adalah yang lain, ya. Nah sebetulnya sikap metabolisme meningkat ini menyebabkan kadar obatnya naik atau turun? Ya, metabolisme obat meningkat, kadar obat aktifnya naik atau turun? Naik, turun? Turun, ya. Nah, jadi kalau dia menginduksi enzim, maka dia mempercepat metabolisme, maka kadar warfarin dan kontrasepsi oralnya turun. Saya kasih contoh imajiner. Ada seorang pasien menderita infeksi jamur pada kaki, ya, kuku. Biasanya kita kasih griseofulvinnya agak lama karena sudah agak lama sembuhnya.
suatu hari dia balik lagi ke dokter. Dokter, saya ini sekarang hamil. Nah, obatnya boleh diteruskan atau boleh saya stop dulu? Aneh ya dokter, padahal ya saya tuh minum kontrasepsi oral sudah bertahun-tahun tidak hamil. Kenapa sekarang jadi hamil ya? Pasiennya tidak, dokter jawab apa? Ya kalau Tuhan berkehendak Bu, katanya. Ayo udah amin, kata pasiennya. Padahal bukan. Kita melakukan kesalahan ketika kita memberikan bersama-sama griseofulvin, metabolisme kontrasepsi oralnya meningkat, kemudian efektivitas dari kontrasepsi oralnya turun. Gitu ya. Kalau zaman dulu amin, pasien amin juga, tapi sekarang pasien lihat juga kenapa aku tiba-tiba hamil, kontrasepsi oral itu apa yang terjadi? Bisa juga dokternya dituntut. Ya, seperti ini. Kemudian mekanisme yang berikutnya adalah histatin. Nah, kalau histatin ini efeknya mirip seperti amphotericin B karena dia sama-sama polien. Dia menyebabkan leakage pada dinding sel karena dia bisa berikatan dengan sterol, meningkatkan permeabilitas dan menyebabkan kematian. Ini hanya efektif untuk kandidiasis, ya, infeksi jamur yang disebabkan oleh candida. Nah, ini yang banyak dijumpai di mulut ya, kandidiasis mulut ya. Itu juga kalau kita menemukan, kalau misalnya dari semua adik-adik ini mau diperiksa mulutnya, saya hampir yakin tidak ada yang ketemu kandidiasis. Karena satu, oral hygiene-nya mestinya baik, ya, rajin sikat gigi lah pasti. Yang kedua, karena imunitasnya baik. Ya, jadi kalau kamu meriksa pasien, kok ini banyak banget kandidiasis, kita perlu dicari kenapa dia bisa banyak kandidiasis. Kalau pasiennya koma, ya dia nggak bisa kumur-kumur, nggak bisa sikat gigi, bisa terjadi kandidiasis mulut, ya. Atau misalnya pasiennya imunitasnya turun, baru kita pikirkan hati-hati karena ada gangguan imunitas, gitu ya. Nah, terus kemudian ini pemberiannya per oral, tapi tidak diabsorpsi melalui saluran cerna. Tidak diabsorpsi melalui kulit, mukosa, vagina atau saluran cerna. Jadi ngapain juga kalau kita kasih dia per oral? Untuk yang diabsorpsi loh. Untuk apa? Kandidiasis pada mulut. Kalau mulut sebetulnya kita bisa bentuk suspensi boleh per oral, tapi nggak tablet. Karena kalau yang di mulut itu biasanya bentuknya suspensi cair. Kemudian kalau kita berikan jangan langsung ditelan. Biarkan dia digulung-gulung di mulut sampai agak lama supaya dia mengobati KBE, mengobati kandidanya dulu baru ditelan. Dan jangan minum air dulu beberapa lama. Termasuk pada bayi ya, kadang-kadang bayi itu kalau oral hygiene-nya tidak diperhatikan karena dia itu sering minum susu sambil tidur, sisa susu dan kemudian tidak dibersihkan, tetap bayi itu harus mulutnya dibersihkan. Nah, jadi dia terjadi kandidiasis mulut. Jadi kalau kita kasih suspensi nistatin ini, jangan langsung kasih susu. Ya, biarkan dulu dia berjalan supaya lebih lama ini. Jadi kalau tadi diberikan per oral, tapi nggak diabsorpsi, buat apa? Mulut bisa satu lagi adalah untuk infeksi pada saluran cerna, ya, pada mukosa saluran cerna. Jadi bukan yang mengenai dinding selnya. Jadi ini bisa terjadi kalau misalnya pada orang yang kita berikan antibiotik broad spectrum. Kita tahu bahwa di dalam lumen usus kita ada kuman komensal, ada candida dan sebagainya. Tapi dia komensal, tidak menyebabkan sakit. Kalau kumannya dibunuh semua broad spectrum, kemudian ternyata jamurnya bisa tumbuh subur. Jadi terjadilah dia kandidiasis pasca antibiotik itu. Biasanya ada gangguan gejala diare. Nah, kita berikan nistatin per oral. Tapi dia mengobati yang di mukosa saja, tidak sampai ke masuk diabsorpsi ya. Oke, yang berikutnya kelompok asol, cara kerjanya sama dengan yang tadi. Jadi kalau misalnya infeksinya cukup luas, kita berikan asol per oral, dia juga tetap nyampe ke kulit karena absorpsinya baik, distribusinya baik, atau ditambah topikal. Kedua-duanya juga boleh ya kalau infeksi jamurnya luas. Kalau infeksi jamurnya nggak terlalu luas, kita boleh pakai kelompok asol topikal saja. Kalau misalnya yang di daerah Keburis,
lipatan suka lama sembuhnya, biasanya boleh dikombinasikan topikal asol topikal dan asol perorangan ya. Nah ini spektrumnya luas, tadi sudah saya jelaskan. Berarti kalau dia berspektrum luas, artinya dia efektif terhadap dermatofit, candida, dan versicolor. Versicolor ini ada Malassezia furfur, satu lagi Deinosporum orbiculata. Jadi memang dia termasuk yang broad spektrum dan obat ini menjadi obat utama dalam mengobati jamur saat ini. Kelompoknya semua yang Miconazole, Clotrimazole yang pakai asol-asol semuanya adalah kelompok asol. Berikutnya adalah tolnaftat. Tolnaftat adalah golongan dari Theocargama, bisa untuk dermatofit dan Tinea versicolor, tapi tidak bisa untuk candida. Jadi kita tidak sebut broad spectrum, kurang efektif dibandingkan Miconazole. Kemudian alilamin ini juga yang kerjanya adalah untuk menghambat squalene, ya, enzim untuk ergosterol, pembentukan dinding sel, efek samping, iritasi, rasa terbakar, eritem, karena itu agak jarang digunakan. Terbinafin, aktifin, dan utenafin. Candicidin sesuai namanya dia efektif untuk candidiasis, ya. Misalnya digunakan untuk candidiasis vagina. Kalau candidiasis vagina biasanya penggunaannya bisa dalam bentuk kalau kita kasih per orang sampai nggak dia berbagi. Jadi bentuknya suppositoria. Kemudian asam benzoat dan salisilat. Ini adalah dulu obat puskesmas zaman dulu, ya, obat poliklinik zaman dulu. Benzoat bersifat fungistatik atau fungisid, sementara salisilat bersifat keratolitik. Jadi kalau misalnya ini dikombinasikan namanya salep whitefield atau salep benzoat salisilat, ya. Jadi ini efeknya fungistatik dan keratolitik. Jadi keratolitik ini dibutuhkan kalau infeksi jamur itu mengalami hiperkeratosis. Jadi artinya misalnya kalau infeksi jamur yang di kulit, di kuku itu kulitnya mengeras tebel gitu. Kalau kita kasih obat topikal saja tidak akan sembuh karena nggak bisa tembus ke dalam ininya. Jadi biasa kita bisa campurkan asol atau glycofulvin plus ditambahkan salep topikalnya yang ditambahkan dengan salisilat karena bersifat keratolitik, dia melepaskan keratin. Dek, coba itu ngobrolnya entah artinya ditaruh dulu. Iya. Sudah disimpan. Ada yang begitu penting kan? Jadi selama dari tadi saya perhatikan kamu dari ini mainan HP terus. Ya kalau gitu tolong disimpan dulu. Kemudian asam desilina ini fungistatik, kemudian kurang dari Miconazole, protein